Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Ustazah juga alhamdulillah dalam keadaan sehat dan tetap semangat menemani kalian. Dan kalian pun juga harus semangat walaupun belajarnya masih di rumah. Oke, sebelum mulai, Ustazah punya pantun nih buat kalian. Dengarkan ya. Kecil-kecil si ikan teri, banyak terdapat di dalam kali. Niatkan belajar sepenuh hati. Semoga Allah memberkahi. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkahi kita untuk hari ini. Alhamdulillah anak-anak kita sudah masuk di bab kedua tentang organ pernafasan. Ya, jadi pernafasan ini nanti ada untuk manusia dan hewan ya. Jadi yang kita akan pelajari pertama adalah untuk pernafasan manusia. Oke, di sini ada motivasi diri. Kita baca dari Ibnu Amir, orang-orang yang mengasihi makhluk, mereka akan dikasihi oleh Allah yang Maha Rahman. Oleh karena itu, sayangilah siapa yang di bumi, agar kamu disayangi oleh siapa yang ada di langit. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, dan Hakim. Baik anak-anak, kita ketahui dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan alat pernafasan manusia. Yang kedua, menjelaskan fungsi alat pernafasan manusia. Dan yang ketiga, menjelaskan alur pernafasan manusia. Baik anak-anak, apa saja sih alat-alat dari pernafasan manusia? Kita simak bersama videonya ya. Oke. Kita lihat dulu ya, apa sih bernafas itu? Manusia bernafas untuk menghirup oksigen dan tentunya menghembuskan karbon dioksida. Dalam tubuh, oksigen digunakan untuk proses pembentukan energi. Pada proses tersebut, selain menghasilkan energi, pernafasan juga menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Ya, paham ya anak-anak? Jadi yang namanya bernafas berarti kita menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Baik, kita lanjut. Alat pernafasan manusia sejatinya dibagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama adalah hidung. Yang kedua adalah trakea atau yang disebut dengan tenggorokan. Dan yang ketiga adalah paru-paru. Jadi, ini adalah alat pernafasan manusia. Jika tidak ada hidung, udara tidak akan bisa masuk ke paru-paru. Jika tidak ada trakea, udara pun tidak akan bisa masuk ke dalam paru-paru. Dan jika tidak ada paru-paru, maka udara pun tidak bisa ditukar dengan udara bersih. Ya. Jadi, tiga-tiganya sangat berperan dan tidak bisa dipisahkan. Baik, kita lanjut. Bagian-bagian hidung. Nah, di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Apa saja nama-nama bagian-bagiannya? Kita lihat. Nomor 1 adalah tulang hidung. Nomor 2 itu adalah saraf pembau. 3 itu saraf pembau ke otak. 4 selaput lendir. Dan 5 silia atau rambut hidung.
Di dalam hidung terjadi proses apa saja? Yang pertama, ada penyaringan debu dan kotoran yang berasal dari udara yang kita hirup. Ini dilakukan oleh rambut hidung. Berikutnya, ada penyesuaian suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas di dalam tubuh. Ini dilakukan oleh selaput lendir. Jadi, di dalam hidung ada 2 proses ya. Yang pertama, penyaringan debu dan kotoran. Dan yang kedua adalah penyesuaian suhu dan kelembapan udara. Ini juga tidak boleh tertukar ya. Baik, lanjut di trakea atau tenggorokan. Kita lihat di sini ada gambar trakea atau tenggorokan ya. Trakea merupakan penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Jadi ini saluran panjang ya. Kemudian antara rongga hidung dan trakea terdapat faring yang merupakan pertemuan rongga hidung dan rongga mulut. Di dalam trakea terdapat epiglotis berupa tulang rawan yang sangat tipis sebagai pembatas antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Bagian paru-paru. Oke. Apa saja? Untuk nomor 1 itu adalah batang tenggorok ya. Kita lihat ya. Atau trakea. Kemudian dari batang tenggorok akan bercabang menjadi 2 bagian. Ya, itu disebut dengan bronkus. Jadi bronkus kiri dan bronkus kanan. Kemudian bronkus akan bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus, itu di nomor 3. Di ujung-ujung bronkiolus terdapat alveolus. Apa fungsinya? Kita lihat berikutnya. Oke, di dalam paru-paru terjadi proses apa saja? Oke, kita lihat dulu letaknya ya. Paru-paru itu terletak di dalam rongga dada, di atas diafragma. Apa itu diafragma? Ya, diafragma adalah sekat yang membatasi rongga dada dengan rongga perut. Nah, bronkus adalah batang tenggorokan yang bercabang 2 yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Tadi di awal sudah dilihat gambarnya ya. Kemudian ada bronkiolus. Ini adalah percabangan dari bronkus. Dan yang ketiga adalah alveolus. Terdapat di ujung bronkiolus. Fungsinya apa? Sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, kita lihat alur pernafasan manusia secara detail ya. Mulanya, udara masuk melalui hidung, kemudian menuju rongga hidung, kemudian menuju ke trakea, kemudian menuju ke bronkus, kemudian ke paru-paru atau alveolus. Oke, kita lihat secara detail untuk sistem pernafasan manusia ya, mulai dari rongga hidung sampai ke paru-paru. Perhatikan gambarnya. Di situ ada rongga hidung, kemudian rongga mulut, ada faring, laring, trakea, tadi ada epiglotis ya, kemudian paru-paru. Bagian paru-paru apa saja? Ada bronkus, ada bronkiolus dan alveolus. Yang mana diafragma? Di situ ada diafragma ya. Jadi batas antara rongga dada dengan perut. Perhatikan juga alveolus ya anak-anak. Jadi alveolus ini terdapat di ujung-ujung bronkiolus. Nah, biasanya kalau di soal itu bentuknya seperti diibaratkan seperti anggur ya. Anggur atau kumpulan dari
apa ya, ini seperti bola-bola kecil-kecil ya, jadi bergerumbul seperti itu. Dan disinilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, kita sampai di kesimpulan untuk materi kita hari ini. Manusia bernafas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Selain karbon dioksida, ada juga uap air ya. Alat pernafasan manusia terdiri dari hidung, tenggorokan atau trakea, dan paru-paru. Paru-paru dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Alur pernafasan manusia dimulai dari udara masuk ke tubuh melalui hidung, kemudian menuju rongga hidung, menuju trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus atau paru-paru. Oke, ukhrawi untuk hari ini adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida merupakan proses yang sangat penting bagi tubuh manusia. Semua proses itu terjadi secara otomatis, baik dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan tidak sadar. Apabila proses itu dikendalikan oleh kesadaran manusia, maka di saat manusia tidur, maka manusia akan berhenti bernafas. Namun, kenyataannya tidak demikian. Sebagaimana firman-Nya, dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Terdapat di dalam surah Ibrahim ayat 34. Oke, untuk tugas asyiknya silakan ditulis di buku tugasnya. Jika belum paham, maka ulang-ulang lagi videonya ya. Dan silakan menjawab 5 soal ya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini. Kita sama-sama membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi berkah. Oke anak-anak, sebelum Ustazah akhiri, Ustazah mau tutup dengan pantun. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ustazah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.